نهاركم السعيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل falan tajid lahu waliyan mursyida. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Luqman Hakim, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang Kiai Haji Tusir Rashid, yang kami hormati Ayahanda Al-Ustaz Haji Askandar, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Mempawah, Ayahanda Haji Yusdiansa SPDMM, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang, Ayahanda Dr. Andes Ahmad Nasyaruddin, Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang, asatid dan al-ustadzat yang tidak memungkinkan saya untuk menyebut namanya satu persatu, tentunya juga dimuliakan. Kemudian yang saya cintai, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di aula Rayyana Kampus 2 Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang dalam rangka menyambut lawatan atau kunjungan dari Al-Ustaz Luqman Hakim. Beliau adalah seorang jahidu fi sabilillah, mujahid di jalan Allah yang berjuang lewat jurnalistik atau jurnalisme. Beliau berdakwah lewat tulisan beliau yang kemudian dibaca oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Beliau juga adalah seorang staf ahli dari Wakil Presiden yang berasal dari Kalimantan Barat. Ada yang tahu? Ya, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Hamzah Has. Dan beliau ini juga adalah satu angkatan dengan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang ketika dididik di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jakarta. Jadi Pak Kiai kita itu sama-sama beliau dididik oleh seorang tokoh yang pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, yaitu Allahyarham Bapak Muhammad Natsir. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari hayya ala bidayati hadzal barnamij fi hadzal naharil mubarak bi qiraati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau di sini lihat semua ya, terutama yang putri ini, supaya yakin bahwa saya ini ganteng. Kalau yang ini supaya yakin bahwa memang saya ganteng. Itu kan? Alhamdulillah ini hari ini saya bisa berada di sini. Dan alhamdulillah juga rupanya ini Pak Kiai tadi saya sampaikan itu. Ternyata kita ini sama-sama kadernya almarhum Pak Ramdan Barjonet. Mudah-mudahan almarhum Banglan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang pejuang dakwah
yang baik hati, menjadi tempat curhat itu seluruh aktivis dakwah. Sayang saya tidak bisa takziah waktu itu karena COVID, beliau COVID ya. Jadi nggak bisa. Saya datang ke sini oleh Pak Kiai, saya diminta memberi motivasi. Saya ingin bercerita mengapa saya akhirnya menjadi penulis. Jadi profesi saya yang utama itu penulis. Itu sejak tahun 1977. Berapa tahun itu? Ya pasti belum lahir kan? Nah ini yang pertama ini. Jadi jangan pernah anggap tantangan itu sebagai apa? Musibah. Itu harus kita hadapi. Tantangannya apa? Pada tahun akhir 1976 itu perusahaan ayah saya bangkrut. Padahal saya baru mulai kuliah. Nah, saya ingin melanjutkan kuliah, tapi usaha orang tua bangkrut. Lalu saya nekat di rumah orang tua saya itu punya mesin tik. Tahu mesin tik? Hah? Tahu nggak? Hah? Tahu nggak mesin tik? Hah? Tahu nggak? Nggak tahu. Ada yang tahu mesin tik? Jadi ayah saya punya mesin tik, lalu saya katakan sama ayah saya, mesin tik ini akan saya bawa, saya kuliah di Jogja. Saya akan gunakan untuk mencari uang. Jadi kalau ayah punya rezeki nanti mau kirimi saya uang silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Dari situlah saya mulai menulis. Nah dulu itu banyak surat kabar, koran. Ya, saya kuliah di Jogja, jadi di Jogja itu misalnya ada harian, ini salah pakai nama dia, namanya harian Masakin. Salah nama kok Masakin. Harian Masakin, akhirnya jadi bangkrut betul, salah nama. Ya, koran kok namanya Masakin. Jadi dia miskin. Ya, saking miskinnya itu, bayar honornya sudah kecil, harus ditagih. Nah, kalau nggak ditagih nggak dia bayar. Tapi nggak apa-apa, itu saya anggaplah kalau menulis di koran seperti Masakin itu buat tabungan gitu. Nanti sudah 3 tulisan, 4 tulisan, itu terasa itu. Ada juga koran yang nggak pernah bayar honor. Nah, itu pengalaman, nggak apa-apa. Dia hanya kirim nomor bukti. Dulu ada koran mingguan di Surabaya namanya Mingguan Memorandum. Terbit setiap minggu, memorandum. Saya ingat penggeras dia itu Agil H. Ali. Jadi setiap saya kirim tulisan pasti dimuat. Nanti dia kirim bukti korannya itu, sudah itu aja. Tapi itu ada manfaatnya, itu mempertajam dan memperlancar tulisan-tulisan. Jadi kemudian saya menulis di Kedaulatan Rakyat, saya menulis di berbagai koran di Jakarta, di Majalah Kiblat, di Sinar Harapan. Akhirnya nama saya mulai dikenal gitu. Ya, dengan itu boleh dikenal karena orang lalu baca. Jadi kalau saya jalan ke kampus mana gitu, saya sebut coba. Nah mulailah kemudian diundang menjadi narasumber. Mulailah sedikit-sedikit ada honornya. Mulailah sesudah itu, nah ini yang harus saya kira harus ditiru.
Seumur hidup saya, alhamdulillah saya belum pernah melamar kerja. Pada suatu hari saya dapat surat dari pemimpin redaksi, pemimpin umum majalah Kiblat. Dulu di Jakarta ada majalah Islam Kiblat, terbitnya setiap 2 minggu sekali. Pak sekarang ngalamin ya majalah Kiblat. Pimpinan umumnya Haji Mustafa Bashir, suka meningkat dirinya menjadi hamba. Rupanya ini pengagum Buya Hamka, jadi meniru-niru. Kalau Hamka itu kan Haji Abdul Karim, Abdul Malik Karim Abdullah Hamka. Nah ini Haji Ahmad Mustafa Bashir Hamka. Dia kirim surat, dia minta saya menjadi wartawan majalah Kiblat di Jogja. Jadi saya selain dapat bukan honor, uang transport, juga kalau tulisan saya dimuat itu dapat honor. Alhamdulillah. Jadi saya nggak melamar, diminta. Nah jadi buat anak-anak ini, tunjukkan prestasi, itu yang penting. Tunjukkan prestasi. Kalau orang melihat prestasi kita, itu pasti orang tertarik pada kita. Pesan yang saya ingin sampaikan ialah, tunjukkan prestasi. Kalau kita berprestasi, orang akan mencari kita. Nah, saya kemudian pertengahan 85 itu di Telegram. Ini aneh lagi nih. Ada yang tahu Telegram? Dulu itu kalau kita dapat Telegram, wah itu sudah gawat itu. Itu pasti sangat-sangat penting. Jadi saya kaget, kemudian saya datang. Rupanya Pak Mustafa meminta saya menjadi wakil pemimpin redaksi majalah Kiblat. Wah tinggi sekali jabatan. Orang kampung dari Jogja diminta datang ke Jakarta, tiba-tiba diminta menjadi wakil pemimpin redaksi. Sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan. Nggak pernah saya bayangkan. Saya bingung. Wow, tapi teman-teman tuh kayak tadi yang disebut itu Aru Sepasa, terus Mas Hadi, siapa lagi teman-teman itu? Ya, semua apa memprovokasi saya. Terima, ambil. Nanti kami bantu. Jadi mulai tahun 85 itu jadilah saya sebagai redaktur pelaksana. Jadi yang sehari-hari memimpin majalah itu ya saya. Sampai kemudian ya dengan izin Allah majalah itu bangkrut. Dengan izin Allah itu bangkrut. Karena memang ada mismanagement lah. Mudah-mudahan Allah mengampuni para pendahulu. Nah, ini lagi-lagi rupanya ada tokoh nasional yang diam-diam itu mengintip saya. Nah, jadi ketika majalah itu bangkrut, datang tamu. Ini ahli sejarah, ini ahli politik, penulis terkemuka. Namanya Fahri Ali. Ini pasti nggak kenal ini namanya Fahri Ali. Ada yang dari Aceh? Ada yang dari Aceh? Ya? Putra atau putri ada yang dari Aceh? Oh ya. Fahri Ali itu tokoh asal Aceh. Dia datang ke rumah meminta saya untuk memimpin koran.
di Aceh. Namanya Aceh Pos. Itu sengaja itu datang ke rumah sama istrinya. Jadi ditawarilah saya memimpin itu. Ini tahun 89. Ditawari saya untuk memimpin koran Aceh Pos dengan gaji 1 juta. Tahun itu 1 juta. Tapi kemudian saya hitung-hitung 1 juta. Ya saya kan punya istri ini kan, perhatikan ini. Kalau ada wanita paling cantik di sini, nah istri saya. Ya kan? Paling cantik. Kalau nggak cantik saya nggak mau dong. Iya kan? Betul kan? Paling cantik, paling saya sayangi. Jadi lalu saya hitung 1 juta itu kan saya punya istri. Saya harus ngirimi atau minimal sebulan sekali saya harus pulang. Ongkos pesawat pulang pergi ya kira-kira waktu itu sekitar 500.000. Lalu biaya makan saya di sana, saya hitung itu pas-pasan. Ngapain saya harus pergi ke Aceh kalau cuma untuk pas-pasan di Jakarta aja lah. Nah dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saya dikontak oleh orang keramat. Jadi kebetulan saya waktu itu bukan dikontak, kebetulan saya lagi main-main ke Keramat Raya. Main-main itu maksud saya nitip tulisan. Kadang-kadang saya nitip tulisan ke suara masjid, kadang-kadang ke media dakwah, kadang-kadang ke khutbah Jumat. Itu majalah terhebat di dunia karena berani membayar honor tulisan di depan yang dibikin oleh Pak Ramdan. Jadi ketika saya sedang ke Keramat Raya Fatimah itu, entah siapa saya lupa, itu mengatakan pada saya, ente dicari Pak Nasir. Tahu Pak Nasir? Tahu nggak? Ada yang tahu Pak Nasir? Nah itu fotonya itu. Pak Nasir itu Perdana Menteri RI tahun 50 sampai tahun 51. Beliau itulah yang memprakarsai peralihan negara federal, negara Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dulu itu di sejarah ada gini, pelajaran kayak begini. Dulu itu sebagai hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar, Republik Indonesia ini bentuk negaranya itu serikat.